Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Fokus Grup 5 akan menampilkan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai ide kewirausahaan. Berikut adalah nama-nama dari anggota Fokus Grup 5 yang berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Michael Parwelen Marbun, Ibu Tunaratama Wira Chandra, Muhammad Al-Fatih, Radia Edgana Fatih, Nadia Azhara, John Ramadan Susilo, dan Shamira Rosa Aurelia. Kami sepakat untuk mengemukakan ide kewirausahaan kami yang bernama Linguistic Educating Prototype, atau dapat disingkat LEI. LEI ini merupakan aplikasi asistensi penulisan bahasa Indonesia dan daerah yang dapat memberikan koreksi rekomendasi serta saran dalam penggunaan kata baku, kalimat padu, hingga efektivitas kata dan kalimat. Alasan kami mengemukakan dan memilih bisnis ini adalah untuk membantu meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memperkenalkan bahasa daerah kepada turis maupun masyarakat Indonesia sendiri. Baik, selanjutnya saya Michael Parwelen Marbun akan menjelaskan latar belakang dari pemilihan ide bisnis Fokus Grup 5. Memasuki era revolusi industri 4.0 menuntut agar setiap negara dapat adaptif dengan segala perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah dalam menyikapi tuntutan dalam sektor pariwisata. Di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, sektor pariwisata dituntut agar dapat cerdas dan dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan dan pengusaha pariwisata dengan penggunaan unsur teknologi Internet of Things. Menyikapi kondisi seperti yang tersebut di atas, kelompok kami memiliki ide untuk membuat aplikasi asistensi penulisan dan translator bahasa daerah Linguistic Educating Prototype, atau yang kelompok kami namakan dengan nama LEY atau LEI. Alasan kelompok kami memilih ide bisnis ini adalah karena kelompok kami melihat persoalan dan permasalahan penggunaan bahasa kerap kali muncul dalam sektor pariwisata di Indonesia. Misalnya saja, di suatu lokasi destinasi wisata di Indonesia, masyarakatnya masih sangat tradisional dan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang cukup besar, karena misalnya saja kita sebagai masyarakat Indonesia, dalam hal ini sebagai wisatawan domestik, mungkin hanya mengetahui setidaknya 1 atau 2 bahasa daerah yang ada di negara kita sendiri. Lantas, bagaimana jika kita membicarakan soal wisatawan mancanegara? Tentunya, sebagian besar dari mereka sama sekali tidak memahami dan mengetahui bahasa-bahasa daerah yang tersebar di Indonesia. Untuk itu, kelompok kami berencana membuat aplikasi asistensi penulisan dan translator bahasa daerah LEY atau LEI dengan harapan aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan penggunaan bahasa dalam pariwisata di Indonesia. Selain itu, dengan adanya aplikasi LEY atau LEI, diharapkan dapat membuat bahasa daerah yang ada di Indonesia menjadi lebih dikenal oleh para wisatawan, baik oleh wisatawan domestik maupun oleh wisatawan mancanegara. Sehingga ke depannya, budaya Indonesia dapat lebih dikenal oleh dunia internasional. Sekian pemaparan latar belakang dari ide bisnis Fokus Grup 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang target pasar. Jadi, target pasar dari aplikasi kami adalah pertama itu ada akademisi, terutama akademisi atau sivitas akademika yang bergerak di bidang linguistik, seperti misalnya jurusan sastra, baik itu dosen-dosennya atau semacamnya, yang mungkin bisa menjadikan aplikasi kami sebagai acuan. Lalu yang kedua itu adalah pelajar, terutama pelajar yang juga bergerak di bidang sastra atau kebahasaan, seperti Fakultas Sastra misal di Universitas Indonesia dan lainnya. Dan mungkin ini adalah salah satu target terbesar kami karena
sebagai pelajar mungkin mereka akan mencari berbagai referensi, makanya referensi yang bisa didapat dari aplikasi kami mungkin akan sangat berguna dan menjadikan sebagai objek pasar baru. Lalu ketiga itu ada turis. Turis di sini bisa turis domestik dan juga turis internasional. Mengapa kami memilih turis? Karena orang yang berlibur ke daerah-daerah di seluruh Indonesia pasti akan bertegur sapa dengan penduduk lokal yang menggunakan bahasa daerah. Nah, inilah menjadi target pasar kami bahwa turis-turis tersebut setidaknya memiliki bekal agar dapat berkomunikasi, apalagi yang jaraknya atau misalnya waktu dia akan berlibur di tempat itu akan lumayan lama. Lalu yang tiga itu yang terakhir maksudnya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum di sini siapa saja bebas mempelajari dan juga bisa menjadi lebih tahu nih tentang tata unsur gramatikal, kebahasaan, bahasa daerah maupun bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi semua target pasar ini akan kami maksimalkan dalam bisnis plan kami dan sebagai outputnya akan mendapatkan feedback yang positif, misalnya dari segi profit, engagement, dan lain-lain. Oke, baik. Selanjutnya saya Cao Radia akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran melalui digital marketing. Dalam strategi ini terdapat 6 komponen yang dapat menunjang penjualan produk untuk menarik konsumen. Yang pertama adalah kerjasama dengan startup level. Di sini kita bisa menaruh kerjasama terhadap startup level pada bidang travel, misalkan dalam aplikasi Traveloka. Karena kita memiliki target pasar turis, jadi menurut saya aplikasi Traveloka itu sangat cukup untuk menunjang konsumen dalam produk yang kita jual. Yang kedua adalah Instagram Ads, Facebook Ads, dan YouTube Ads. Di 3 komponen ini kita dapat memaksimalkan lagi tentang promosi yang ingin kita lakukan. Misalnya kita dapat menyesuaikan target pasar yang dituju. Selain itu terdapat juga radius lokasi yang bisa kita atur sendiri, dan juga kita juga dapat lebih efisien lagi dalam mengoptimalkan promosi di sini. Karena kita juga bisa dapat mengatur lamanya hari yang ingin kita pasang untuk memasang iklan ini. Misalnya kita ingin memasang iklan ini selama sebulan. Dengan ketentuan tersebut, Instagram, Facebook, dan YouTube dapat melakukan fitur untuk memunculkan iklan yang kita beri terhadap orang-orang yang telah kita tetapkan. Nah, selanjutnya adalah LinkedIn. Di LinkedIn ini merupakan aplikasi yang berisi orang-orang yang memiliki kompeten yang tinggi dalam bidangnya masing-masing. Melalui aplikasi ini kita dapat lebih bisa menonjolkan produk yang kita jual, karena kita juga selain itu kita juga dapat meng-approach orang-orang yang memiliki kapabilitas yang tinggi dan juga orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Selanjutnya adalah endorsement. Menurut saya dalam komponen endorsement ini cukup memiliki impact yang besar terhadap pebisnis yang ingin menjual produknya. Karena dengan endorsement ini mungkin ini terdengar simpel, tapi sebagai viewer dan followers dari si artis atau orang yang famous ini tentu akan memiliki daya tarik sendiri terhadap calon-calon konsumen yang dituju. Namun dalam memilih endorsement ini kita juga harus teliti untuk memilih orang-orang yang dituju, karena sebelum memilih ini, kita harus melakukan riset terlebih dahulu, apakah followers-followersnya sesuai dengan target pasar produk yang kita jual atau tidak. Karena banyak juga orang yang gagal dalam melakukan strategi pemasaran endorsement, karena tidak melakukan sinkronisasi target pasar si penjual dengan followers dari artis ini. Selain melakukan pemasaran melalui komponen tersebut, kita juga harus pintar-pintar untuk melihat peluang yang ada dalam mempromosikan produk-produk yang kita jual. Berikut penjelasan tentang strategi pemasaran digital marketing dari saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan revenue stream atau cara aplikasi kami mendapatkan profit. Jadi pertama-tama adalah melalui akses premium dalam aplikasi. Jadi rencana kami adalah membuat akses premium di mana pengguna yang berlangganan premium akan mendapatkan benefit yang lebih atau additional benefit lebih dibandingkan pengguna biasa. Sehingga kami bisa mendapatkan profit dari sini. Selain itu, pricing plans kami adalah sebagai berikut, yaitu paket full premium 1 bulan, paket full premium 3 bulan, dan partial premium 1 bulan. Itu paket yang hanya berisi sebagian benefit atau additional benefit yang didapatkan pengguna full premium. Sehingga kami juga bisa mendapatkan benefit dari hal-hal tersebut. Kedua, iklan dalam aplikasi. Jadi kami juga membuka kesempatan atau peluang bagi perusahaan atau orang-orang yang ingin mengiklankan produk mereka pada aplikasi atau website kami, sehingga kami juga bisa mendapatkan profit dari hal tersebut. Ketiga, kerjasama dengan universitas dan startup travel. Rencana kami bila target penjualan kami sudah tercapai, kami ingin bekerja sama dengan banyak universitas dan startup travel, sehingga kami bisa memperluas pasar kami sekaligus memperluas target pasar kami, sehingga perusahaan kami bisa dapat berkembang lebih besar dan lebih luas, sekaligus juga menambah profit kami dan menambah revenue stream kami. Perkenalkan saya John dan saya akan memberikan penjelasan singkat terkait Linguistics Educating Prototype yang kami dirikan bersama. Linguistics Educating Prototype atau LEI, yang kami sebut LEI ya, itu merupakan prototipe, merupakan robot yang bisa membantu user nantinya untuk memperbaiki kosakata, memperbaiki kalimat, dan mempelajari bahasa baru. Dan dalam kasus kami, bahasa yang dapat dipelajari oleh user adalah bahasa-bahasa daerah. Nah, di sini kami sudah memiliki contoh user interface yang nantinya akan menopang user experience dari user-user aplikasi kami nantinya. Izinkan saya share screen sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat ada user interface dari LEI dalam segmen memperbaiki tulisan, dapat opsi untuk mengunggah file baru dan mengakses kembali file yang baru saja diakses oleh user. Lalu ada user interface untuk segmen mempelajari bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa daerah baru, tidak lupa dengan progres-progresnya di sini, serta levelnya yang nantinya akan meningkat seiring meningkatnya juga kemampuan berbahasa dari user itu sendiri. Baik, selanjutnya saya, Syamira, akan menjelaskan bagian financial plan. Di sini ada jenis-jenis biaya yang kami perlukan untuk memulai ide bisnis kami, yaitu yang pertama kami membutuhkan biaya untuk hire web programmer, mobile app programmer, UI UX design, dan app tester and system analyst. Kemudian kami juga membutuhkan biaya untuk advertising atau marketing agar produk kami diketahui oleh lebih banyak orang. Kemudian ada biaya upah dan tunjangan pekerja, working capital, dan juga untuk biaya lain-lain. Sekian pemaparan dari kami, Fokus Grup 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.